Sati. Bolehkah saya menggunting rambut Nyai Sati? Jangan pernah sentuh seujung kuku pun dari jasad Bunga. Jangan pernah sentuh wanita teraniaya ini. Nyai Sati, apakah Nyai Sati punya barang-barang yang Nyai Sati sayangi? Jimat-jimat. Ada. Semua ada di ribunya. Ada di Bunga. Ya, Apakah saya bisa menyuruh orang untuk ambil? ada. Saya minta Barang-barangnya Bunga ya? barang-barangnya Bunga datang ke sini. Yang tadi Bunga bawa di belakang. Bawa ke sini aja deh. Nyai Sati, tembangin lagi lagu biar saya senang. Dia nggak mau lepasin Bunga ya. Tapi kasihan Bunganya malam kan dipakai. Kepribadian. Hati-hati Bayu, dia nggak suka Bayu. Kita harus tenang. Orang cerita kok saya Chris. Bukan. Itu milik saya. Nyai Sati buat apa punya ginian? Nanti mencelakai orang loh, Nyai Sati. Itu semua ada di badan Bunga. Kamu nggak kasihan Bunga Bunga kehidupannya? menginginkan popularitas, saya manjakan dengan barang-barang itu. Dia ingin harta, lalu saya manjakan dia dengan barang-barang itu. Kalau saya bakar gimana? Nyai Sati, kamu ikut dengan saya. Tinggalin Bunga. Saya akan Bunga bantu ingin cari lepas kepala dari kamu. semuanya nih. Bunga ingin lepas dari semuanya, Nyai. Nyai, saya bantu cari kepala kamu sampai dapat. Saya janji. Kamu tahu lokasi tempat saya meninggal? Kasih tahu saya. Saya dibantai di bawah penjara bawah tanah Lawang Sewu, Semarang. Saya tahu Lawang Sewu dan saya pernah ke sana bolak-balik. Baiklah. Mereka memotong-motong jasad saya tanpa ampun. Kalau saya berhasil menemukan kepala kamu, tengkorak kamu, Nyai Sati berjanji ya. Ada, Roy. Apa yang jadi jaminan kalian? Ada Saya emang di sana. pengen kamu tinggalin Bunga. Nyai Sati, dengerin kata-kata saya. Nyai Sati juga orang yang baik. Ketika masih hidup, saya percaya itu. Dan saya senang dengan tembang sindennya. Tapi Nyai Sati, saya akan bantu sebisanya dengan tim kru saya untuk mencari lokasi kepala kamu yang tertanam di salah satu tempat. Sendang Gua Semarang. Di sana Sendang ada Gua sebuah gua. Sendang Gua Semarang, Sendang Gua Semarang, Sendang Gua Semarang. Catat. Perbatasan Demak dengan Semarang. Semarang. Saya sekarang tidak bisa leluasa lagi. Karena sumur Sendang Gua sekarang ditutup dengan Al-Quran dengan seorang kiai di sana. Saya harus kemana lagi? Saya bisa bantu kamu. Kiyoshi, jangan ingkar janji dengan Nyai Sati. Nyai Sati, ikut dengan saya, tinggalin Bunga. Jangan Tembanglah. ingkar janji, Roy Kiyoshi. Saya memanjakan wanita ini. Dengan kecantikan, popularitas. Tapi Bunga mau lepas dari semuanya, Nyai. Kasian. Saya tahu rumah tangganya berantakan.
Saya lihat dalam penglihatan batin saya, ada anaknya Bunga masuk di panti asuhan. Saya Apakah tahu. itu betul? Saya mohon, Nyai Tapi Sati. Bunga harus berjanji dengan saya. Karena apa, Roy? Anaknya masuk di panti. Tidak bisa diurus karena keterbatasan finansial. Saya tahu. Kalau keterbatasan finansial, harusnya Nyai Sati bantu dong. Katanya pengen jagain Bunga. Perjanjian kita 10 tahun sampai 15 tahun, Roy Kiyoshi. Tapi Bunga tidak memenuhi semuanya. Saya mohon, Nyai Sati, terakhir saya mohon, jangan buat Bunga tersiksa. Kasihan Bunga, Nyai. Dia berhak untuk hidupnya, Nyai. Kamu tahu apa? Matanya merah loh. Makanya. Gini, saya Roy Kiyoshi, kalau kamu, Nyai Sati, mau ikut dengan saya, dengan tangan terbuka saya senang sekali. Dan saya akan membantu, tidak hanya janji, tapi saya catat ya, tim dan kru saya untuk Cari jasadnya, cari kepalanya. mencari kepalanya. Apa bisa saya pegang janji kamu? Bisa. Apa jaminannya, Roy Kiyoshi? Saya punya banyak koneksi dan kenalan, dan harusnya saya bisa menyebarkan semua pasukan saya, manusia, untuk mencari di tempat tersebut. Sudah banyak yang bicara seperti itu, Roy Kiyoshi. Tapi kamu mau keluar nggak dari badan Bunga sekarang? Terlalu banyak yang berjanji seperti itu, Roy Kiyoshi. Jangan coba-coba ingkar janji dengan saya. Roy, ini Bunganya yang kasihan, Roy. Bunganya yang kasihan. Terus diusir paksa kah atau Siapa? pas? Lepas, Roy. Bunga, Mbak Bunga, dudukin. Sadar, pelan-pelan. Kumpulin tenaganya, pelan-pelan buka matanya. Jadi saya buta air tampaknya. Buat dia minum. Silakan minum dulu, Mbak Bunga. Mbak Bunga silakan minum. Mbak Bunga silakan minum. Bisa berdiri? Bisa berdiri? Bisa sepatunya. Bisa berdiri. Ntar saya bawain aja sepatunya, biarin deh. Kamu nyeker aja dulu pertama. Alhamdulillah. Saya bawa. Oke. Bisa sih. Pelan, pelan-pelan. Scary. Pelan-pelan. Iya. Duduk ya. Roy, boleh diceritain Roy sekali lagi, Roy, apa yang terjadi tadi, Roy? Jadi saya ingin menceritakan apa yang terjadi di sini adalah fenomena supranatural dan kejadian fenomena alam supranatural yang luar biasa. Jadi saya melihat bahwa Mbak Bunga diikuti oleh sosok Nyai Sati. Dan Nyai Sati itu kepalanya hilang. Intinya adalah yang saya tangkap dari percakapan dengan beliau, Nyai Sati jagain tapi secara tidak langsung juga punya dendam. Gitu. Kenapa Bunga yang ditempelin badannya? Karena Bunga dengan Nyai Sati tuh kayak ada kemiripan cerita sebenarnya. Saya tuh pengen ini dimusnahkan, tapi ya saya minta izin dulu lah pada Mbak Bunga. Apakah Mbak Bunga akan mengizinkan saya untuk menyita atau tidak? Soalnya kan gini, ini kayak dua kepribadian ganda bagi saya. Nyai Sati dan Bunga. Gitu. Ketika dia menjadi Nyai Sati, ini semua diperlukan. Tapi ketika dia jadi Bunga, ini tidak diperlukan.
Ya bener, berarti emang kayak berkepribadian ganda. Tapi yang satunya bukan sifat, tapi satunya hantu. Arwah gentayangan yang tidak tenang, kepalanya hilang. Jadi sebenarnya Bunga dimanfaatin jasadnya. Betul sekali. Saya berani taruhan ya. Saya boleh gak mukanya dibuka sedikit? Nanti saya blur. Boleh Dibuka sedikit. Saya kasih. Baik. Cantik ya, Mbak. Cantik. Oke, baik. Ditutup nggak, Mali? Oke, Roy, tadi kalau nggak salah Kenapa? saya dengar ada yang pakai racun serangga atau apa itu apa? Iya, Kenapa? jadi gini, saya melihat Bunga sampai saya melihat dari mata batin saya tuh ya Bunga sampai minum racun serangga. Lalu apa gunanya Nyai Sati kalau melindungi? Harusnya kan tidak terjadi. Itu dia masalahnya. Ada dua kepribadian yang ganda. Yang satu sifat Bunga asli, yang satunya setan. Si Nyai Sati itu. Iya. Mbak Bunga benar pernah minum racun serangga? Katanya pernah. Anda nggak sadar melakukan itu? Tidak sadar. Cuman tahu-tahu saya terbangun, saya sudah diinfus di sebuah ruang UGD. Aduh, tuh Oh, kan. Mbak Bunga nggak tahu. Nggak tahu. Berarti si Nyai ini yang mencelakakan Mbak Bunga. Secara tidak langsung Nyai Sati sayang dengan Bunga, pengen ngajak pergi. Oh, pengen diambil raganya. Betul. Gitu. Mbak Bunga, saya nanya sekali lagi deh ke Mbak Bunga. Ini mau saya sita atau tidak? Keputusan ada di tangan kamu sekarang. Mbak Bunga pasti bisa bahagia kok. Tuh, tadi Anda bilang mau melepas semuanya loh. Iya. Demi keluarga, karena Iya. keluarga terganggu kan. Iya. Gimana? Mau, Mas. Benar ya? Disita, nggak apa-apa ya? Ayolah Mbak, mikirin anak aja. Mereka kan butuh ibunya, sosok ibunya. Mbak Iya. Bunga kenapa nangis? Mbak Bunga jangan nangis dong. Saya tidak tahu tanpa Nyai Sati. Buat apa? Keluarga berantakan, kehilangan kebahagiaan. Anak-anak kebuang. Mas, Mbak Bunga lebih milih Nyai Sati daripada keluarga? Iya, Nyai Sati tuh memperdaya si Bunganya gitu. Saya tadi dengar dari Nyai Sati nggak setuju kalau keluarga ada Iya. keluarganya. Nyai Sati tuh kayak over possessive gitu loh terhadap Bunga. Jadi semuanya Bunga nggak boleh temenan sama siapapun seperti itu. Jadi atau nggak punya temen, nggak pasangan. punya apa-apa. Iya soalnya. betul. Iya untuk Nyai Sati nih ya. Tadi saya sadar satu hal di Nyai Sati. Dia itu memperdaya kita untuk kita membantu mencari Iya, kepala kepala. sebenarnya. Saya minta tolong untuk diambil sini. Pakai glove, pakai sarung tangan. Nggak usah pakai glove, nggak apa-apa. Nggak mau. Mau di take out. Aman. Take out. Mbak Bunga. Iya Mbak Bunga pasti bisa Bunga ngelewatinnya. tenang. Semua manusia punya masalah Mbak, tapi Sabar. punya solusinya. Anak-anak pasti butuh kehadiran Mbak Bunga. Anak-anak butuh ibunya. Ya, Apa Mbak. yang dia harus lakuin supaya dia bisa tetap bersih seperti ini, Roy? Dia harus banyak ngobrol sama orang dan teman-teman barunya. Kalau enggak dia kehilangan. Ke distrik lagi. Malah ngobrol sama Nyai Sati. Jadi ini Mbak Bunga bisa ngobrol ya sebenarnya. Sebenarnya Mbak Bunga tuh kasihan orangnya, orang baik tapi dia bingung mesti kemana dan ngapain gitu untuk lepas dari gangguan makhluk halus yang mana namanya Nyai Sati. Mbak Bunga, apa yang mau Mbak sampaikan malam ini? Biar lega semuanya. Iya. Untuk anak, untuk keluarga. Sebenarnya sederhana sekali. Saya ingin suami saya itu bekerja. Selama ini suami saya tidak pernah bekerja. Itu saja. Mencari nafkah dengan cara-cara membuat proyek fiktif. Setelah mendapatkan uang, separuhnya untuk menafkahi saya, separuhnya
larinya untuk hura-hura. Yang Mbak Bunga mau, Saya ingin suami saya bekerja. oke. Baiklah. Mudah-mudahan malam ini suami Mbak Bunga menyaksikan acara ini dan terbuka mata hatinya. Dan juga nanti akan kembali untuk menjadikan keluarga yang baik, bahagia, ya. Fokus sama kehidupan Mbak Bunga dan keluarga dan anak-anak. Terakhir ada yang mau disampaikan, Roy? Saya pengen Mbak Bunga bahagia, gitu aja. Sesi. Ya, kita wajib bahagia, Mbak. Oke. Mbak Bunga, mudah-mudahan kehadiran Anda malam hari ini bisa memberikan pelajaran buat kita semua dan juga tentunya jadi kekuatan buat Mbak Bunga untuk bisa hidup lebih baik lagi. Terima kasih sudah hadir. Kami berharap Mbak Bunga baik-baik aja dan terus bahagia. Anda boleh meninggalkan studio. Terima kasih Mbak Ya. Bunga. Terima kasih, Mbak Bunga. Terima kasih. Terima kasih. Ukuran kekayaan seseorang bukanlah harta benda yang dimiliki, tetapi kekayaan seseorang terletak di dalam hati yang terpancar menjadi perilaku dan sifat yang terpuji. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Menembus Mata Batin. Dua partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah Sondang dan juga Bunga. Tadi Sondang yang hadir cukup bikin kekacauan di sini, bahkan dia mengincar Sisi. Betul Ya, sekali. padahal saya nggak salah apa-apa ya. Iya, mengincar Sesi. Dan banyak sekali makhluk yang ikut di sekelilingnya. Banyak makhluk-makhluk yang masuk ke dalam penonton untuk menyerang. Sebenarnya menyerang kamu sih Hah? tadinya, tapi Menyerang dia. aku. tapi karena kamu ada di aku maju duluan, jadinya Apa sih, Roy? Maksud? sebenarnya kayak Mbak Sisi Idris itu tuh gampang Iya sih. Gampang. zet gitu. Masuk, Iya. kerasukan gitu. Syup, gitu. Tadi Sondang juga bilang katanya Sisi juga diikutin sama makhluk. Iya, gitu. nah itu tuh saya tadi tuh Kenapa sih, mencium Roy? Mbak Sisi sendiri. Saya kelihatannya kamu habis pergi ke kuburan deh. Iya, aku kemarin tuh 2 Syuting hari itu lalu kan. tuh syuting di rumah yang Depannya kuburan. depannya tuh kuburan, emang rata-rata kuburan, terus masuk ke dalam rumahnya tuh gede banget yang nggak ada orang yang gitu deh. Itu sudah mandi bersih semua udah tuh. Udah, Ray, aku udah Udah sholat, habis udah. wudhu, sholat. Tapi anak aku sampai sekarang masih rewelnya minta ampun. Ya karena dia masih nyusuk kan. Iya, iya. Apa yang harus dilakuin, Roy? Gini, Sebaiknya, Roy? jadi Kalau udah sebenarnya tempat nggak kayak perlu gitu. ditakuti, tapi dihadapi dengan realistis. Jadi kalau misalnya udah mulai ngerasa nggak enak, kamu bentak aja. Gue nggak takut sama lo. Udah sih, Roy. Kayak gitu. Udah, aku Udah. tuh kayak udah yang, ini ngapain sih? Kasihan anak aku, kayak gitu. Aku tuh udah. Kamu sebenarnya udah punya firasat ya kalau kamu Aku diikuti. Bisa ngerasain, aku ya? tuh bisa ngerasain, cuman aku tuh kayak nggak mau dimasukin, Roy, gitu. Jadi aku tuh kayak sering ngomong sendiri kalau ada sesuatu yang udah deket nih, aku suka yang apain sih deket-deket gitu. Dan Iya, pasti si Di ini sini. aku tuh sakit yang bisa ngobatin tuh papa. Jadi aku tuh kayak Kebetulan banget ya karena si Sondang juga ngelihat, saya juga ngelihat. Ya udah. tapi emang berarti ganggu banget apa ini makhluk yang So ngikutin far aku. kamu terganggu gak malam-malam bangun tiba-tiba? Iya, Oh, belakang kayak abis aku syuting ini, aku tuh kayak nyetir mobil tuh kayak ngeblank sih, Roy. tuh kan. Kayak Iya. yang kayak sadar tapi kayak yang pengennya tuh yang gitu kayak Iya, udah mulai iya halu kayak gitu kan. halu kayak gue kenapa sih gitu kayak nggak kekontrol Berarti gitu. jangan sampai lepas, jangan sampai putus ya, fokus Iya, terus ya, harus jangan fokus, sampai fokus kosong ya. terus. Jangan sampai kosong, bahaya. Iya. Mudah-mudahan baik-baik aja ya, Sisi Idris. Iya, Sisi Idris. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Iya. Sukses buat karir kamu. Masih mau datang nggak main-main lagi ke Masih. mata batin, nembus mata batin? Gak kapok kan? Nggak kapok ya. Sesi Idris. Oke. Bersama Roy Kiyoshi dan Kak Bayu aku nggak kapok beneran. Mudah-mudahan nanti pas balik lagi udah baik-baik lagi ya, nggak ada yang ngikutin ya segala Amin, macamnya. amin, mudah-mudahan. Salam buat